Jadi begini, kemarin kan kita membahas ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah jadi murid bagi Nabi Khidir dan syubhat itu sudah kita jawab kemarin. Nah, di dalam pendapat bahwa Nabi Khidir ini adalah wali, sampai ada orang itu kebablasan mengatakan bahwa wali lebih mulia daripada nabi. Nah, orang yang berkata seperti itu adalah kafir. Ya, kenapa demikian? Karena menjadikan mereka itu tidak butuh kepada syariatnya para nabi. Nah, makanya suka ada, apalagi zaman sekarang itu, suka ada perkataan-perkataan yang ikhraqul ahkam asy'ariyah. Itu meruntuhkan atau membakar hukum-hukum syariat. Ya. Nah, perkataan-perkataan seperti misalkan, Al-Quran ini ada beberapa lapisan makna. Ada lapisan makna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu kalau misalkan kurban pada level 1 itu mengkorbankan hewan kurban. Ya, nanti pada level 2 itu mengorbankan perasaan. Nanti pada level 3 itu mengorbankan hawa nafsu. Ya. Nanti pada level 4 mengorbankan wujud, mengorbankan ada, dan seterusnya. Wah, itu apa ya? Perkataan yang bisa merusak zahir dari diturunkannya syariat. Nah, sebetulnya di dalam di dalam tajwiz namanya itu ya, melewatkan makna zahir atau melewatkan penjelasan dari makna zahirnya itu boleh sebetulnya, nggak apa-apa. Memang Al-Quran itu atau hadis itu maknanya dalam. Tapi kalau kita mau memaknai dengan makna batin, kita tidak boleh menafikan makna zahir. Contoh misalkan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tatkala beliau menjelaskan tentang najisnya anjing dan malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lukisan, Imam Ghazali mengatakan seperti ini ada makna yang lebih dalam daripada itu. Jadi apa maksud dari malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah, ada gambar begitu. Maksudnya adalah bahwa ketika seorang hamba itu di dalam kolbunya ada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia itu menjadi aswar, menjadi bentuk-bentuk di dalam kolbunya, maka rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya. Jadi selamanya dia tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan patokan ma'rifat alanya Imam Ghazali. Tapi beliau juga Imam Ghazali tidak sampai membolehkan adanya gambar di dalam rumah. Ya, jadi gambar-gambar hewan itu tetap mengharamkan Imam Ghazali itu ada di dalam rumah. Ya, nah itu Imam Ghazali. Nanti kesininya nanti ditafsir sama ulama-ulama berikutnya. Ada yang memandang beda. Cuman Imam Ghazali konsisten bahwa yang namanya zohir dari satu penjelasan ini tetap harus dipakai. Meskipun nanti kamu mau tajwiz, mau melewatkan itu dari makna zohirnya. Atau misalkan seperti kilab ya, seperti kalbun itu. Nah, kalbun itu kan oleh Imam Ghazali ditakwil apa? Ditakwilnya itu najasah, najis mughalladhah, yaitu kufrun, kekafiran. Ya. Nah, makanya kalimat apa yang paling bagus kata Imam Ghazali ini kan kibrit ahmar nih. Kalimat yang dia itu seperti karbit yang berwarna merah. Nah, kibrit ahmar itu dia adalah senyawa kimia yang legendaris. Hampir bukan legendaris, ini mitos. Karena kalau kamu dapat kibrit ahmar, itu kamu nanti bisa membuat besi yang sudah karatan menjadi emas. Nah, itu dicari-cari itu kibrit ahmar dicari. Nah, kalaupun mau ada kibrit ahmar, itu bukan itu. Kibrit ahmar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat itu bisa menjadikan kolbu yang kafir menjadi mukmin. Itu sudah lebih bagus. Yang paling layak disebut kibrit ahmar itu bukan kibrit ahmar itu. Yang paling layak disebut kibrit ahmar itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kalimat itu bisa mensucikan najis anjing tuh. Apa maksudnya? Kufrun, kekafiran yang ada di dalam kolbu. Begitu. Tapi tidak sampai menafikan kenajisan anjing.
tetap najis anjing itu, dan najis mugol Allah. Jangan sampai dikatakan oh kata siapa anjing najis. Tidak, maksud dari kalbun itu adalah kufur yang ada di dalam kolbu. Nggak boleh kayak gitu. Nah itu nanti kalau seperti itu sebetulnya orang ini sudah mengaku sebagai nabi. Kenapa? Karena pada akhirnya dia di dalam menghukumi sesuatu tidak membutuhkan kepada hukum yang dibawa oleh nabi. Ya. Nabi itu kan salah satu tugasnya apa? Tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nah, apa perkara-perkara yang harus disampaikan itu diantaranya ahkamul mukallafin. Dia hukum-hukum yang berkaitan dengan para mukallaf. Yang mana hukumnya itu berkaitan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, semua perbuatan mukallaf nanti bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Baik sorohatan atau nususon secara jelas atau lewat jalur yang lain seperti jalur qiyas. Itu bisa ditemukan tuh di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah kalau misalkan seseorang sekarang ini dia mengatakan bahwa saya sudah sampai derajat yang tinggi, ya, sudah mencapai derajat wali, sehingga di dalam menentukan suatu hukum itu sudah tidak perlu lagi melihat kepada Al-Quran, karena di dalam hati saya ini sudah langsung mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau mendapatkan kasyaf begitu, maka sesungguhnya orang itu telah mengaku sebagai seorang nabi. Makanya ini secara tidak langsung dia sudah mengaku sebagai seorang nabi. Makanya orang yang dengan sadar mengatakan hal seperti itu, dia sudah kafir. Ya, nah kemarin dikatakan itu. Kemudian, nah jadi karena dia itu bisa beramal tanpa membutuhkan kepada kitab dan juga tidak membutuhkan kepada sunnah. Ya, adapun kita selalu mengambil dari Quran dan hadis. Cuman jalannya itu kadang jalan nusus apabila memang dikatakan nason secara nas di dalam Al-Quran atau hadis, atau diambil dari jalan yang lain. Ya, di antaranya jalur apa? Jalur qiyas. Nah, seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna ruhal kudus nafatha firru'i. Sesungguhnya ruhul kudus itu telah menghembuskan ke dalam jiwaku. Itu perkataan Rasulullah. Kemudian ada orang-orang yang mana dia itu mengaku sebagai wali dan dia mengatakan, saya ini sudah mendapat kasyaf. Sehingga perbuatan itu ditimbang tidak usah lewat hukumnya Rasulullah. Saya sudah tahu sendiri bagaimana hukumnya. Itu kafir. Karena dia secara tidak langsung mengaku sebagai nabi.